Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garasi 91, kembali lagi di channel kita Garasi 91. Yang mau kita bahas sekarang adalah kedua mobil ini yang lagi booming, ya. Mobil-mobil yang ada listrik-listriknya tuh, ya. Sekarang juga compact SUV atau crossover ya. Ini lagi booming juga ya. Lagi booming mobil-mobil yang irit-irit. Nah, tapi hybrid. Iritnya kebablasan. Nah, ini di sini ada kita baru masuk juga nih Honda HR-V all new tahun 2025 tipe hybrid, dan di sini Yaris Cross GR tahun 2023 hybrid juga. Seperti apa komparasi kedua mobil ini? Saksikan terus, tonton terus sampai selesai. Sobat Garasi 91, selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Mobil bukan bekas banjir, bukan bekas insiden parah, kanan darurat di seluruh Indonesia 24 jam. Itu selama 1 tahun. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Oke Sobat Garis 91, ini mungkin udah lama ya, bukan udah lama. Ini muncul di tahun 2023 nih, Yaris Cross GR yang tipe hybrid ya, tahun 2023. Nah, Toyota ngeluarin ini dan ada penantang barunya nih. Ini baru keluar kalau nggak salah 2024 akhir, tapi banyak mulai keluar, mulai dipasarkan di tahun 2025. HR-V pun juga akhirnya sekarang menyematkan mesin hybridnya gitu. Nah ini kebetulan mobil kayak baru ya, HR-V tahun 2025. Kilometer 1000 udah kayak baru lah. Mobil kayak baru, cuman harganya harga second. Kita lihat dulu dari segi penampilan dulu nih ya. Dari eksteriornya udah kelihatan ya. Mungkin kalau HR-V dulu juga udah keluar di tahun 2022 ya, yang model kayak begini, cuman belum hybrid. Itu pertama kali keluar 2022, facelift seperti ini. Nah, ini menggunakan mesin 1500 cc. Ada yang 1500 cc, ada yang turbo juga yang RS. Nah, ini sekarang tahun 2025, sekarang Honda menyematkan di HR-V ini dengan mesin hybrid. Ada HR-VE ya, ini kebetulan kita HR-VE tahun 2025, penantang baru dari Yaris Cross GR tahun 2023 yang udah keluar 2023. Nah, sekarang kedua mobil ini sengit juga nih di pasar gitu. Eksterior udah kelihatan beda. Di sini Yaris Cross benar-benar sporty ya. Sporty Pol. Kalau Yaris Cross GR 2023 ini ya, Yaris Cross GR hybrid. Mau yang hybrid, mau yang non-hybrid, modelnya sama. Yang GR Aero Package, dia juga udah body kit nambah kesan agresifnya. Udah kelihatan banget. Di sini agresif, di sini kalem ya. Agresif ke kalem, seamless ya, grillnya juga grill seamless. Nah ini kalau yang hybrid sekarang yang udah ada listrik-listriknya, emblem Honda ditambahin biru-birunya ya. Kalau biasanya kan merah itu racing. Kalau sekarang biru itu listrik berarti. Ya, oke. Kita lihat dulu nih Yaris Cross. Kalau gue suka ya, kedua mobil ini emang top. Dua-duanya top lah, keren. Secara model ya. Secara model keren. Ini timeless banget modelnya. Pas keluar pertama kali muncul mungkin belum bisa diterima di masyarakat juga ya. Ketika keluar ini dibilangnya, bagusan HR-V sebelumnya, bagusan HR-V sebelumnya. Tapi kalau dilihat lama-lama sekarang keluar ya. HR-V lama sebelumnya dengan HR-V yang model gini emang udah kelihatan, jadi ini mobil kelihatan lebih modern memang gitu. Jadi lama-lama HR-V yang sebelumnya, generasi sebelumnya jadi agak lebih apa ya, ya kelihatan mobil yang sebelumnya dan ini mobil yang setelahnya gitu loh. Itu kelihatan banget secara model. Oke, sekarang kita ke Yaris Cross GR dulu karena dia keluar duluan. Dia mesinnya 1500 dengan hybrid ya, full hybrid ya, emang beneran hybrid. Itu menghasilkan tenaga sampai 160 horsepower dengan torsi sekitar 350 ya, 350 Nm. Dahsyat sih, gede. Ya kalau sekarang mungkin untuk ngimbangin ya, emang mesin-mesin modern sekarang untuk nyampe HP di atas 150 kayaknya udah banyak ya. Nah itu perkembangan teknologi sekarang ya, mobil-mobil sekarang. Mungkin dulu dengan HP kecil ya, sekarang
untuk di atas 150 bahkan 200 gitu. Itu nggak perlu mesin-mesin yang besar ya. Mesin-mesin yang cukup 1500 cc itu udah bisa ngasilin tenaga yang sangat besar gitu. Itulah teknologi sekarang. Nah, kalau di sini udah tenaganya besar ya, hybrid, cuman konsumsi BBM-nya irit banget ya di kedua mobil ini ya, nggak cuman Yaris Cross, tapi di HR-V juga itu konsumsi BBM-nya diklaim sama pabrikan itu di atas 1:30. Itu udah kayak motor Vario. motor 250 cc-an kali ya. Irit bukan berarti tenaga nggak ada loh ya. Irit tapi tenaga ganas. Tuh teknologi sekarang. Hybrid. Kalau kita bilang ya, kalau gue nilai yang paling efektif saat ini ya, itu mungkin untuk kita menghadapi gejolak BBM ya, harga BBM mungkin yang agak pas sekarang ya, yang paling pas sekarang ya itu ya mobil hybrid. Oke, kita masuk interiornya. Kan kita pernah bikin konten untuk Corolla Cross ya. Nah, kalau Corolla Cross platformnya di NGA, kalau ini platformnya di NGA. Walaupun kalau gue bilang secara desain malah terlihat lebih modern di Yaris Cross kali ya, di Yaris ini gitu. Dengan kokpit, kalau dibilang menyerupai kokpit ya, kokpit pesawat gitu ya. Nah, di sini di tengah besar dan ini beda nih, beda dimensi ya. Di sini kayak emang diperuntukkan khusus buat pengemudi gitu. Karena dashboardnya ini agak unik nih. Dashboardnya ini agak miring fokus ke mengarah ke pengemudi. Penempatan atau konfigurasi dari interiornya, khususnya dashboardnya. Ini kayak mengarahnya ke driver, terus dia punya partisi ini ya beda ketinggian ya. Jadi emang partisi yang buat ke penumpang sebelah kiri. Untuk partisi untuk sekat ke pengemudi gitu. Dia udah electric parking brake, auto hold. Ya udah pasti ya. Start stop engine button. Nah, Yaris Cross ini emang paling lengkap sih, paket lengkap ini untuk fitur-fiturnya. Value for money lah. Kalau sobat Garis 91 beli di secondnya, harganya cuma 300 jutaan. Dia udah ada sunroof panoramik, tapi sunroofnya nggak bisa dibuka ya. Tapi ya lumayan lah untuk harga segitu, sobat Garis 91 dapat teknologi modern ya, mobil hybrid, fiturnya juga lengkap gitu. ABS, EBD, Vehicle Stability Control, Traction Control, semuanya lengkap. Dan dia bisa EV mode. Dia bisa EV mode kalau baterainya itu keisi lebih daripada 50%. Itu sampai 60%, sampai 70% pengisian baterai itu dia bisa EV mode. Jadi bener-bener penggeraknya cuma pakai baterai. Dia udah layarnya ini 10 inch ya. Layarnya 10,1 inch dengan udah Android Auto dan Apple CarPlay. Gokil. Gue bilang interior di Yaris Cross ini modern banget. Kelihatan modern gitu loh. Dan sporty gitu. Anak muda banget. Anak muda, desainnya sporty, gambarin sporty, modern, futuristik. Tuh. Terus ada list, ini ala-ala Mercy nih. Ala Mercy ada list polish stainless gini ya. Polish silver gini. Keren sih interiornya. Dia juga udah TSS, dia udah adaptive cruise control, udah adaptive cruise control dengan lane keeping assist, cakep, lengkap. Kamera 360-nya juga lumayan ya, resolusinya juga. Kalau gue bilang Toyota kamera 360-nya penilaian gue ya, lumayan jelas. Kalau gue bilang cukup jelas. Terus yang kanannya udah elektrik. Semuanya udah elektrik ya. Sanggahan paha, terus naik turun, maju mundur sampai ke sanggahan punggung. Itu semua udah elektrik. Tapi yang kiri belum. Nah, dia juga udah include ini nih. Dashcam. Ini bawaan Toyota ya, bukan pasangan nih. Dashcam ini. Ini bawaan Toyota. Ya, keren sih, enak. Joknya juga enak banget. Joknya empuk, lebar ya. Walaupun ini compact SUV tapi joknya itu lebar gitu. Kita ke baris kedua. Duduk di baris kedua. Hop. Nah,
AC selangkangan ya, ada AC selangkangan. Duduk di belakang cukup luas. Legroomnya juga cukup luas ya, 5 jari lebih. Nah ini cukup membantu nih sunroof. Kebetulan tapi kita HRV-nya yang E ya. Walaupun kita yang E, kalau yang HRV mungkin sepantaran dia dengan HRV SE ya. Cuman kalau yang HRV sekarang, yang hybrid itu udah nggak ada yang SE. Jadi E langsung ke HRV RS gitu. Nah itu yang nanti kita bahas. Itu yang cukup disayangkan. Nah ini juga unggul. Sunroof panoramik dia punya, Yaris Cross itu unggul Toyota. Karena apa? Buka tutupnya masih otomatis gitu. Kalau HRV kan bongkar pasang gitu. Kayak Lego gitu. Jadi itu sebuah keunggulan juga tuh daripada HRV, daripada konfigurasi sunroof panoramik atau panoramic roofnya di HRV karena dia sistem bongkar pasang. Kita bongkar ya kita taruh rumah, kan nggak mungkin kita taruh mobil kan. Kalau panas ya kepanasan, walaupun mungkin bisa dibantu dengan dia juga kacanya kaca yang cukup bisa menolak panas, bisa ditambah juga kaca film, cuman yang pasti nggak bisa, gue jamin, yang pasti nggak bisa menolak panas, meredam panas yang benar-benar roof yang ketutup kayak begini gitu. Dan dia sekarang nih juga udah power back door. Power back door dengan partisi tonyu ya, hidden dari barang-barang kita yang ada di bagasi. Bagasinya cukup luas dengan di sini juga ada 2 step ya. Di sini ini ada bagasi, ini bisa rata lantai kalau kita tekuk. Kalau kita ratain nih, kalau mau buat rata lantai dia juga bisa tuh. Dia juga bisa dibesarin dimensinya. Gitu sobat Dinas 91. Kalau mau digedein, kita taruh ini partisi letak di atas. Itu buat nambah space kapasitas dari bagasi kalau mau lebih ke dalam lagi. Nah ini, tapi kalau nggak kita turunin, ini malah jadi kompartemen-kompartemen buat tambahan nih di sini ya. Buat kompartemen tambahan kayak Pak Heru mungkin mau ngumpetin apa di sini. Di sini ada juga tempat penyimpanan ban serep. Tutup. Oke, ya. Secara look, model oke banget. Yaris Cross GR. Oke. Sobat Yaris 91, sekarang kita ke HRV. Kalau model dewasa ya. Kalau sana sporty, sini lebih kalem tapi timeless. Kalem, timeless. Sekarang juga dari yang pertama kali keluar, kadang ya. Kalau ngelihat HRV itu berasa kayak mobil modern emang. Jadi kadang ini mobil listrik ya waktu pertama kali keluar tuh gitu. Karena memang modelnya modern banget. Kalau di sana ya agresif, model-model sporty. Kalau di sini agak out of the box ya, agak emang modelnya agak-agak nyelenehnya bukan nyeleneh yang kayak gimana-gimana, nyeleneh tapi yang unsur elegannya dapet ya. Ini kan grillnya sekarang grill yang kayaknya seamless gitu loh. Karena grillnya modelnya kayaknya nyatu sama bumper gitu. Nyatu sama bumper ke kap mesin. Jadi kayak beda kalau kita lihat grill-grill mobil pada umumnya kan grillnya ini kayak memang terpisah gitu loh. Emang kayak terpisah walaupun ini juga terpisah ya. Terpisah dari bumper. Tapi karena warnanya disamain, terus desainnya juga seamless gini. Jadi kayaknya nyatu aja gitu, jadi kayak simple aja, jadi kayak pakai masker. Velg kalau yang E, kalau di sana two tone, di sini satu warna. Kalau gue setuju malah juga mobil dengan desain kayak begini, ini juga desain velgnya juga satu warna gini. Ini cukup, ini nggak perlu two tone. Itu bukan menjadi sebuah keunggulan atau opsi yang lebih unggul kalau two tone ya, karena itu selera ya. Tapi kalau secara model, ini malah masuk di velg dengan warna one tone begini daripada warna polis gitu. Memang sesuaikan dengan, malah kalau ini dikasih two tone mungkin agak aneh juga. Kalau kata Iza, mesinnya lebih rapih. Ya emang kelihatan lebih rapih ya daripada Yaris, daripada Toyota Yaris Cross. Kelihatannya penempatannya lebih rapih. Terus dia bisa menghasilkan tenaga 131 PS. HP-nya di bawahnya Yaris Cross,
cuman torsinya tinggian dia ya. Diklaim kalau di atas kertas torsinya sampai 370 Nm. Ya emang agak mirip-mirip lah ini HR-V sama Yaris Cross yang khususnya yang tipe hybrid. Dan konsumsi BBM-nya juga nggak jauh. Ini diklaim bisa di atas 1:30. Nah, informasi juga Sobat Gear 91, hybrid itu mungkin dominan bisa lebih, malah ada yang bilang lebih irit kalau pemakaian dalam kota. Kenapa? Kalau macet, stop and go, itu berguna banget mesin hybrid. Kenapa? Karena ketika misalnya kita di tol, perlu tenaga besar, itu kan mesinnya juga banyak mainnya. Kalau kita perlu tenaga besar untuk driving yang emang perlu yang jauh dan perlu tenaga terus sepanjang jalan gitu. Nah itu akhirnya mesin sama motor listriknya juga main. Untuk peran mesinnya jadi lebih banyak. Tapi kalau kita pemakaian dalam kota, apalagi pemakaian di kota besar ya, di kota besar seperti di Jakarta, ya Bekasi, Jabodetabek lah, yang macet dari ujung rumah sampai ujung kantor, macet. Nah itu malah mungkin itu bisa lebih irit. Bukan mungkin ya, emang terbukti lebih irit ya. Pasti lebih irit. Pasti lebih irit. Emang kita juga, pengalaman kita berasa irit banget kalau buat macet. Kenapa? Karena dia pertukaran peran dari mesinnya ke listriknya itu pas gitu. Jadi emang kalau lagi listrik ya dia pakai listrik full, kalau lagi mesinnya dia pakai mesinnya. Jadi nggak, kalau perlu tenaga besar kan udah pasti tenaganya harus gabungan. Akhirnya apa? Mesin bensinnya juga nyala juga. Akhirnya konsumsi BBM juga lebih banyak gitu Sobat Gear 91. Ya, dia juga udah sensing, kalau sana bilangnya TSS, kalau di sini bilangnya sensing. Kalau secara desain dibilang jelek enggak, dan enggak ada yang lebih bagus. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Dua-duanya desain eksteriornya sama-sama bagus, desain interiornya juga sama-sama bagus. Yang bedain cuman selera. Yang di sini lebih ke kalem, minimalis, kalau di sana lebih agresif, sporty. Jadi ini minimalis ya, minimalis modern gitu. Dia nggak banyak-banyak lekukan-lekukan, nggak banyak tekstur-tekstur yang zigzag-zigzag gitu ya. Kalau di Yaris Cross kan di sininya aja ada pattern-pattern kayak tekstur zigzag-zigzag gitu ya, kayak bergelombang gitu. Bergelombang, di sini juga dia tegas ya, di sini ada list biru gitu. Kalau di sini ya kalem, minimalis, tapi tetap terlihat modern. Ini dia juga udah Android Auto, Apple CarPlay di sini, head unitnya. Terus dia AC-nya. Nah ini kalau di Yaris Cross tadi udah dual zone, ini belum dual zone. Dia ada kamera. Dia ada kamera yang sebelah kiri. Tapi dia nggak kamera 360. Speedometernya dia ada yang jarum. Nah, untuk informasi sebelah kirinya, ini dia digital. Keren sih, keren. Dia juga udah, Yaris Cross juga udah, ini sama-sama udah ini juga, wireless charger. Udah ada wireless charger, udah electric parking brake dengan auto hold. Dia juga ada hill descent control, ya, ada derajatnya juga. Nah, ini dia juga AC-nya unik. Kisi-kisi AC-nya unik. Dia ada bentuknya di sini, kisi-kisi AC yang nyatu sama dashboardnya nih. Jadi kayak nyatu nih sama kisi-kisi AC. Nih bergaris nih, padahal bukan kisi-kisi AC nih, tapi jadi memberikan visual kayak nyatu sama kisi-kisi AC. Itu yang bikin nambah kesannya minimalis gitu. Jadi bukan desain yang banyak percuma gitu. Dia kalau emang cukup lurus aja, udah dibikin lurus aja gitu. Dan dia sudah all auto. All auto dia, Pak. All auto. Sebenarnya HR-V yang E tipe ini, kalau gue bilang cukup, yang tipe hybrid ya, cukup lengkap juga. Cukup lengkap, cuman nggak ada sunroof panoramik aja, ya. Tapi HR-V dengan konfigurasi sunroof panoramik punya HR-V, makanya yang E hybrid, kenapa dia ngeluarin E hybrid sekarang? Pasarnya si Honda sebenarnya nggak. Kenapa? Tahu nggak lo? Ya, kenapa dia nggak ngeluarin SE? Kenapa dia ngeluarin HR-V E langsung ke SE hybrid?
HR-V E hybrid langsung ke RS hybrid. Lo tau nggak kenapa? Kenapa tuh, Pak? Karena banyak sekarang pasar Honda yang HR-V itu malah cukup di tipe E yang nggak perlu sunroof panoramiknya. Karena ribet tuh. Karena itu konfigurasi dari HR-V-nya. Akhirnya ujung-ujungnya ketutup doang, nggak kepake. Gitu, yang tadi yang kita udah bahas ya, Sobat Garis 91. Joknya cukup lebar, cuman masih empuk di joknya Yaris Cross. Dia elektrik, Pak, kursinya. Dia enggak, dia manual. Dia Sama manual. di situ juga tuh. Modelnya, kedua mobil ini model top lah. Kalau Yaris Cross kan masih pakai handle di sini, makanya yang gue bilang ya, Honda HR-V ya khususnya ya. Ini modelnya modern banget sih emang. Dia punya ya, ini dipertahankan nih dari HR-V sebelumnya sampai yang facelift pun bukan pintunya, handle-nya ditempatin di sini. Jadi kayak mobil tuh kalau kita lihat handle pintunya cuma di depan doang, yang belakang kayak dua pintu. Dia punya handle yang ngumpet di sini. Itu HR-V lama juga begitu. Keren. Ada AC selangkangan. Kasih selangkangan. Asik ya, keren. Model. Mana, Pak? Duduk. Apa di belakang, Pak? Sama. Kalau prefer, Ini sesuai selera sih. Kita tinggal bahas sesuai selera lagi udah. Kalau gue bilang kedua mobil ini ada plus minus. Ada plus minus atau ya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan selera. Ya. Nanti kita bahas di kesimpulan. Dia juga belakang ya. Model HR-V modern banget. Itu sporty, makanya gue bilang itu sporty. Ini minimalis dengan minimalis modern. Dia juga sudah power back door. Ya, duduk di belakang tadi udah enak, jauh juga. Legroom gue yang tinggi 181 cm duduk juga masih jauh dengan jarak bangku depan. Bagasinya juga luas, cuman dia nggak ada tonyu. Itu dia nggak ada tonyunya nih. Dia nggak ada sekat atau penutup buat ininya. Nah, kompartemennya juga nggak tingkat kepraktisan nggak sebanyak di Yaris Cross. Ya, ini ada beberapa buat kompartemen-kompartemen di sini. Bagasi sama-sama luas, tapi tingkat kepraktisan, konfigurasi, tata letak itu lebih enak di Yaris Cross. Ini simple, makanya dia mempertahankan model simpelnya ya, simple minimalis modern. Sobat Garis 91 pilih sesuai dengan kebutuhan dan seleranya. Oke, yuk kita cobain HR-V. Sobat Garis 91, sekarang kita ada di dalam HR-V ya. Gila, lu masih plastikan lu, Ja. Masih plastikan, kilometer 1000. first impression 1000 perak. Baunya masih baru, Pak. Iya, baunya bau dealer ini. Harga second. Nah, pas. Ayo buruan Sobat Garis 91. Ini benar-benar kayak baru mobil. Kalau gua visibilitas HR-V emang mungkin lebih karena dia desainnya minimalis ya. Dia punya kaca nih kayaknya emang kecil gitu. Kurang gede. Tapi ya itu selera ya, kalau selera ya. Ada juga orang yang sukanya kayak begini. Jadi keunggulannya kalau kaca kayak begini. Jadi kita kayak mobil tuh berasa di dalam tuh kejaga aja gitu loh. Kejaga. Jadi kacanya nggak terlalu besar. Ya walaupun mungkin resikonya harus mentoleransi dari tingkat visibilitasnya yang, tapi visibilitas yang berkurang. Tapi kalau gue ngerasain ya, visibilitas juga cukup. Nah, ini kita lagi pakai, hybrid. Kucing. Ada sapi, Pak. Ya, nyaman. Memakai dalam kota enak banget sih mobil. Akselerasi cukup, makanya kalau dibilang hybrid tuh kita nggak perlu cemas buat pengisian bahan bakar juga kan. Bahan bakar lagi. Energi listrik, ya kan. Tapi kita dapat iritnya, gitu. Cuman mungkin pemerintah mungkin punya regulasi ini juga kali ya. Kalau hybrid bisa ganjil genap juga kali ya. Harusnya sama lebih kepada subsidi pajak juga, ya kan. Karena kan ini juga mendukung, juga salah satu mendukung emisi juga. Ya kan, ya kedap juga ini mobil kedap. Terus gue juga ngerasa mobil ini nggak sempit karena perpindahan dari mesin ke listriknya ini nggak berasa. Ini nggak berasa, halus banget. Jadi gue nggak ngerasain dia lagi pakai baterainya, dia lagi pakai baterai atau dia lagi pakai mesinnya nih
di HR-V ya, di HR-V ini, nah ini nih, gue nggak ngerasain loh. Gue nggak ngerasain, nah itu nggak tahu, nanti kita coba ya. Oke. Kalau di HR-V ini, bener-bener nggak berasa perpindahan dari ketika sistem mesinnya bekerja, pindah ke sistem baterainya yang bekerja, itu nggak berasa loh. Jadi gue kayak, jadi nggak tahu nih gue juga lagi pakai mesin atau lagi pakai baterai. Itu salah satu keunggulan, itu nilai plusnya nih dari HR-V. Cuman kalau kenyamanan, kekedapan ya, terus fun to drive juga ini mobil. Yang keren ini juga nih, yang tadi ya, gue ulang lagi nih, perpindahan mesin sama baterainya itu nggak berasa sama sekali. Jadi udah kita pakai aja udah, yang penting taunya irit aja di mobil gitu. Karena kalau misalnya berasa, kadang oh ini lagi pakai, kadang nyetir tuh jadi bikin mikir, bukan getar. Secara psikologis mungkin ya, secara psikologis kita ya sebagai pengendara, kalau berasa, kadang kan kalau mesinnya ada tuh kayak di mobil, beberapa mobil kalau sistem hybridnya tuh berasa tuh kalau lagi mesin kayak ngegerung, gereng, lagi nyala tuh, tiba-tiba dia mati. Nah mati tuh lagi ini. Nah Zenik mungkin agak berasa tuh, masih agak berasa. Jadi secara psikologis kita juga lagi mikir, oh ini lagi pakai bensin ini, jadi agak di ini, mungkin ngegasnya juga lebih di apa namanya, lebih halus kayak gitu. Ya itu psikologis aja ya. Berarti kan kalau nggak berasa gini, itu berarti kan terasanya kita sebagai pengendara ya, itu jadi lebih nyaman. Keren, top HR-V. Oke, Sobat Garis 91 kita sampai, yuk kita cobain ke Yaris Cross. Oke, Sobat Garis 91, kita di dalam Yaris Cross GR tahun 2023 hybrid ya. Nah nih, nah ini kelemahannya nih Yaris Cross GR. Dia, nah nih lagi mesin tuh, berasa ya? Ngegerung. Ini lagi mesinnya nih jalan. Kalau di HR-V kan nggak berasa sama sekali. Di HR-V nggak berasa sama sekali loh perpindahan mesinnya. Ini berasa banget. Ini berasa banget. Kalau HR-V perpindahan dari mesin, peran mesinnya ke listriknya, ke baterainya, itu nggak berasa sama sekali. Kalau ini masih berasa, bahkan berasa banget. Kita tahu jadinya lagi pakai, oh ini lagi pakai baterai, oh ini lagi digerakin mesin, itu berasa banget. Kalau HR-V tuh nggak berasa banget. Jadi kayak ya udah, kalau HR-V tuh kita nggak mikir. Kalau ini tuh, nah nih dia lagi pakai baterainya, sekarang udah diam mesinnya, ya kan? Berasa ya. Kalau HR-V tadi kita nggak bisa bedain mana lagi pakai mesinnya bensinnya, mana yang lagi pakai baterainya, penggerak baterainya, itu lagi kita nggak ngerasain. Nah itu Sobat Garis 91 ya, sistem hybrid di mobil full hybrid ya kayak begini ya. Itu kombinasi, kenapa dia bisa lebih irit ya, kombinasi dari sistem penggerak, dia bisa pakai baterai, nah dia bisa pakai mesin bensinnya, itu yang membuat mobil ini jadi lebih irit. Nah terus kayak kalau kita lagi di kemacetan, jadi juga BBM kita nggak banyak terbuang sia-sia gitu, karena ketika macet dia lebih banyak ke tenaga baterainya. Dia juga ada EV mode, tapi ya cuman beberapa kilometer ya, karena apalagi untuk baterai energi baterai lebih dari 50%, itu biasanya untuk bisa nyampe 50% itu nggak bisa di kemacetan, itu harus jalanan turunan yang kita nggak banyak pakai. Kenapa turunan bisa ngecas sampai lebih dari 50% baterainya, ngisi daya baterai sampai lebih dari 50%, karena kan kalau turunan kita nggak banyak energi juga, jadi turun ya turun gitu, nggak perlu ngegas gitu kan. Tapi di situ ada engine brake, ada regenerative braking juga yang buat ngisi energi ke baterainya, makanya bisa sampai di atas 50%. Nah kalau di atas 50%, dia bisa pakai EV mode-nya gitu. Nah keunggulannya juga, kalau Yaris Cross, gua ngerasain ya, joknya itu lebih empuk, Sobat Garis 91. Pak Heru juga tadi bilang, oh ya lebih enak. Lebih enak, lebih empuk joknya lebih empuk, tapi nggak terlalu, wah joknya Yaris Cross jauh lebih nyaman ya, nggak juga gitu. Ya berasa lebih empuk aja gitu. Tapi kalau
cara berkendara, posisi berkendara, rasa berkendaranya plus minus. Plus minus. Gue ngerasain malah desainnya Yaris Cross memang sporty ya, tapi gue ngerasain ketika duduk di HR-V malah lebih sporty gitu, duduk di dalam lagi ngendarain tuh mobil. Itu dia secara konfigurasinya dia lebih unggul itu. Terus speaker, gue ngerasa audio lebih enak di HR-V. Nah, dia juga punya blind spot monitor ya. Kalau yang Yaris Cross itu di HR-V itu nggak ada. Ya plus minus itu tinggal Sobat Gear 91 pilih sesuai dengan kebutuhan. Tapi untuk berkendara, kalau gue suruh milih nyetir mana, gue nyetir lebih enak mana, nyetir HR-V. Tapi kalau jadi penumpang lebih enak mana, Ru? Yaris. Lebih enak di Yaris. Nah itu, pilih sesuai dengan kebutuhan Sobat Gear 91. Oke, kita udah mau sampai. Oke, Sobat Gear 91, kita masuk ke kesimpulan. Dari komparasi kedua mobil ini sebenarnya mobil yang secara fitur, secara model ya sama-sama keren, sama-sama oke, secara model oke, secara fitur lengkap, dua-duanya juga lengkap ya. Secara mesin juga mesin terkini, sama-sama hybrid. Nah, ini pemakaian kalau kebutuhan sesuai dengan kebutuhan ya pasti pemakaian dalam kota, compact SUV ini oke banget, irit. Bisa diklaim oleh pabrikan ya, kedua pabrikan mobil-mobil ini ya. Itu mengklaim bisa di atas 1:30. Bahkan Yaris Cross GR ini yang hybrid bisa sampai 1:35. Ini mobil yang pemakaian dalam kata oke, keluar kota juga masih oke. Ya, berarti tinggal masalah selera Sobat Gear 91. Dan PT ya. Apa nih, Pak? Nah, ini kedua mobil ini bedanya 100 jutaan. Ini kita jual dengan harga 300 jutaan. Ya, nggak nyampe 100 juta bedanya. Ini 300 jutaan. Nggak nyampe 350 juta, ini mobil nggak nyampe 400 juta. Ini mobil kayak baru ya, kilometer 1000. Tadi Sobat Gear 91 lihat juga kondisinya. Ini mobil seperti baru, harga second. Ya, oke Sobat Gear 91, kalau Sobat Gear 91 suka dengan kedua mobil ini, silakan kunjungi showroom-showroom kita. Ada di Garasi 91 Jati Asih, ada di Garasi 91 Pekayon, dan ada di Garasi 91 Pondok Gede. Kalau Sobat Gear 91 suka dengan konten ini, support kita ya, semoga konten ini terus menyajikan informasi yang bermanfaat buat Sobat Garasi 91. Like, subscribe itu juga udah menjadi dukungan yang sangat berarti buat kita ya Sobat Garasi 91. Silakan kalau mau komparasi, mau test drive ke showroom kita. Kalau mau tanya-tanya dulu juga boleh ya, kontak Instagram kita @garasi91, TikTok kita @garasi91, dan bisa tonton channel-channel kita di YouTube, bisa boleh tanya-tanya juga di situ. Silakan kalau mau tahu spill total unit kita bisa kunjungi juga www.garasi91.com. Oke, Sobat Garasi 91, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.